Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bentuk komunikasi Islam. Ada banyak bentuk komunikasi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bentuk komunikasi tazkir, tabsyir, dan inzar serta tablik. Apa yang dimaksud dengan tazkir? Tazkir berarti mengingat, biasa dikenal dengan zikir. Ya. Kata tazkir dan tazakkur itu dalam Al-Qur'an sangat banyak yang membahas terkait dengan ini. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 70 merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar memberikan peringatan kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olok. Nah, ini kata tazkir artinya memberi peringatan kepada orang-orang yang mempermainkan agama. Ya. Kemudian tazkir juga biasa digunakan dalam memberi peringatan terhadap orang yang lupa terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Biasa ketika diberikan kenikmatan maka mereka lupa terhadap Allah. Ketika diberikan kesulitan maka mereka justru baru mengingat Allah. Oleh karena itu kata tazkir ini mengingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian tazkir juga mengingatkan terkait dengan bertambahnya usia. Ya, biasa kalau kita ulang tahun atau bertambahnya umur, harusnya kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Harusnya bagaimana kita mengingat bahwa semakin bertambahnya usia pada dasarnya adalah kita harus lebih sering-sering mengingat Allah, ya, mengingat bahwa usia itu diberi batas oleh Allah, diberi garansi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tazkir juga dilihat dalam konteks bagi orang-orang yang sangat lambat dalam memahami arti dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Ya, terkadang ketika diberikan ujian atau cobaan, mereka tidak bisa belajar terkait dengan ujian dan cobaan itu. Sehingga tazkir inilah yang kemudian bisa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya segala ujian dan cobaan itu datang dari Allah. Kemudian bentuk komunikasi yang kedua adalah tablik. Tablik itu berasal dari kata balaghah. Ya. Kata balaghah berarti selesai, berakhir atau sampai. Balaghah berarti upaya dari seorang pembicara atau pemberi isyarat untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pendengar atau orang yang diajak berkomunikasi. Oleh karena itu, muballigh adalah seorang yang ditunjuk, ya, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan atau firman Allah. Kemudian selanjutnya
Mubalik juga ini diistilahkan sebagai penyiaran, ya, untuk menegaskan bahwa beliau betul-betul sudah menjalankan tugas sebagai mubalik, ya, penyampai pesan, seperti Rasulullah SAW, di mana segala tugas dakwanya yang dilakukan di Mekah maupun di Madinah yang sekitar 23 tahun dakwah yang dilakukan di Mekah dan Madinah. Kemudian selanjutnya ada tabsyir, biasa diistilahkan sebagai kalimatul busyrah atau perkataan yang menggembirakan. Perkataan yang menggembirakan ini dikhususkan buat orang-orang yang sukses atau menjalani kesuksesan. Ya. Kalimatul busyrah juga bermakna rekreasi. Ya, bahwa bagaimana membangun hubungan antara satu orang dengan orang lain biasa digunakan dalam konteks keluarga. Bagaimana seorang tua berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana seorang istri berkomunikasi kepada suaminya, dan suami berkomunikasi kepada istrinya dengan kalimatul busyrah atau perkataan yang menggembirakan, perkataan yang mengandung rekreasi, atau perkataan yang bisa menumbuhkan keharmonisan dan relaksasi yang dimunculkan daripada kata-kata yang dikeluarkan itu, bukan justru menimbulkan konflik atau kesusahan. Kemudian yang terakhir adalah inzar. Ini merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dengan tabsyir. Inzar ini adalah bentuk komunikasi yang memberikan ancaman-ancaman, ya, memberikan ketakutan kepada yang mendengarkan, ya. Misalnya saja terkait dengan bentuk komunikasi inzar ini adalah kisah-kisah yang kemudian bisa kita lihat bagaimana pada zaman-zaman dahulu, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian Allah binasakan, ya, itulah yang dimaksud dengan inzar. Kemudian orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah maka mereka ditempatkan dalam neraka. Maka ini bentuk komunikasi inzar. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi ada yang namanya komunikasi persuasif dan ada yang namanya komunikasi koersif. Komunikasi persuasif bisa diistilahkan sebagai tabsyir, komunikasi koersif bisa diistilahkan sebagai inzar. Saya kira demikian pemaparan singkat terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi Islam. Kita lanjutkan minggu depan dengan bentuk-bentuk komunikasi Islam yang lainnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.